Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem sawah dengan mata kuliah ekologi. Sebelumnya, nama saya Iva Safitri dengan NIM 19064111000125 kelas 3D Pendidikan IPA. Sebelum saya menjelaskan hasil observasi saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Ekosistem yaitu penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Komponen penyusun ekosistem yaitu ada dua. Yang pertama yaitu abiotik dan yang kedua yaitu biotik. Abiotik adalah komponen yang mempengaruhi kehidupan organisme dalam suatu ekosistem. Sedangkan biotik itu sendiri meliputi semua jenis makhluk hidup. Setiap komponen biotik berinteraksi dengan komponen biotik lainnya untuk memenuhi keperluan hidupnya, terutama berkaitan erat dengan tempat tinggal dan makanan. Pola interaksi ekosistem yaitu yang pertama kompetisi. Kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. Misalnya bersaing dalam mendapatkan makanan. Contoh kompetisi dari hasil observasi saya yaitu ulat dan belalang. Ulat dan belalang tersebut bersaing mendapatkan makanan seperti rumput. Yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah jenis interaksi makan dan dimakan suatu spesies memangsa spesies lain. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa. Contoh predasi pada ekosistem sawah yang telah saya observasi yaitu ular memakan tikus, ular memakan burung gereja, dan ular memakan katak. Yang ketiga yaitu netralisme. Netralisme adalah hubungan antara makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi. Contoh netralisme pada ekosistem yang telah saya observasi yaitu burung gereja dan katak, katak dan tikus, dan ular dan ulat. Yang keempat yaitu simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan yang sangat erat antara dua organisme yang berbeda spesies. Interaksi simbiosis dibedakan menjadi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis komensalisme terjadi jika dua spesies hidup bersama dan satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan dan spesies yang lain dirugikan. Yang terakhir yaitu alelopati. Hubungan atau interaksi antar organisme yang mana keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lainnya melalui pelepasan toksin atau racun. Contoh pada ekosistem sawah yang telah saya observasi yaitu rumput. Pada rumput teki yang tumbuh berdampingan dengan tanaman seperti pohon mangga dan pohon pisang. Rumput teki tersebut dapat mengeluarkan racun dari akarnya yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Sementara itu, rumput teki tidak mendapatkan keuntungan serta tidak dirugikan. Aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari suatu tingkat ke trofik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa.
Rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba. Di sini aliran energi dibagi menjadi rantai makanan, jaring-jaring makanan, tingkat trofik, dan piramida ekologi. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungan berdasarkan urutan tertentu. Rantai makanan terdiri dari rantai perumput dan rantai detritus. Rantai perumput jika kedudukan tingkat trofik pertamanya ditempati oleh produsen, sedangkan rantai detritus jika kedudukan tingkat trofik pertamanya ditempati detritus. Yang kedua, jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu tingkat trofik, tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makan memakan. Yang keempat yaitu piramida ekologi. Gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada setiap trofik. Piramida ekologi terdiri dari piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Ini adalah map tempat saya melakukan observasi. Sawah tersebut dekat dengan rumah saya, sekitar 1 menit untuk berjalan kaki. Dan lokasi lebih spesifik tentang sawah yang saya observasi. Dalam ekosistem yang telah saya observasi, terdapat komponen penyusun ekosistem sawah, yaitu komponen abiotik yang terdiri dari air untuk membantu hasil proses fotosintesis, udara, cahaya matahari, tanah, suhu, iklim, batu, dan kelembapan. Yang kedua yang telah saya observasi pada komponen biotik pada tumbuhan, yaitu terdapat buah naga, pohon pepaya, pohon pisang, rumput, padi, bunga, pohon mangga, dan tanaman yang tumbuh sendiri pada sekitar sawah tersebut. Sedangkan komponen biotik pada hewan, saya menemukan burung, kupu-kupu, kumbang besar, kumbang hijau, belalang, ulat, dan capung, ular sawah, cacing, kata, tikus. Ular sawah dan cacing, kata, dan tikus tersebut saya tidak sempat untuk mengambil gambar tersebut. Aliran energi. Pada aliran energi yang telah saya observasi pada ekosistem sawah, yaitu pada produsen seperti padi, rumput, bunga, mangga, dan pepaya, mengalir energi
dari konsumen tingkat 1 seperti belalang, ulat, kumbang, kupu-kupu, mengalir energi ke konsumen tingkat 2 seperti burung, katak, dan tikus, dan selanjutnya ke konsumen tingkat 3 yaitu ular. Dan dari semua konsumen ini akan menjadi jaringan organik yang telah mati. Seterusnya terjadi pembusukan oleh mikroba tanah menjadi humus, dan seterusnya mineralisasi oleh mikroba tanah menjadi bahan mineral dan yang akan menjadi unsur hara yang diserap oleh tumbuhan. Pada panah warna pink ini terjadi aliran mineral, dan panah warna biru terjadi aliran energi. Rantai makanan. Pada rantai makanan yang telah saya observasi, contohnya yaitu seperti rumput. Rumput tersebut dimakan oleh belalang. Belalang tersebut dimakan oleh katak, dan katak mati menjadi pengurai. Dan bunga tersebut dihisap oleh kumbang kecil. Kumbang kecil dimakan oleh capung, dan capung dimakan oleh katak. Jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan kan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Di sini padi dimakan oleh belalang dimakan oleh katak, sedangkan katak dimakan oleh ular. Dan rumput dimakan oleh belalang juga, belalang dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Sedangkan bunga dihisap oleh kupu-kupu, oleh kumbang, dan kumbang dimakan oleh burung, sedangkan kupu-kupu dimakan oleh ular. Ini adalah tempat hasil observasi saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.